Silahkan like dan share jika suka video saya. Silahkan subscribe dan komen kapan saja. Silahkan klik tanda lonceng untuk notifikasi update video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi berburu seluruh Indonesia, juga seluruh dunia dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya, Sniper O. Kali ini saya akan memberikan tips kembali mengenai seputar setting teleskop. Kali ini mengenai perkenaan masalah zoom teleskop. Oke. Kebetulan saya berada di lokasi, tapi niat saya hari ini tidak akan berburu karena mungkin teman-teman lebih jago dalam berburu. Tapi saya akan memberikan beberapa tips mengenai zoom. Bagi teman-teman yang senang bermain zoom, teman-teman yang suka bermain zoom, silahkan simak video saya. Bagaimana angka pada zoom teleskop, bagaimana bermain zoom teleskop pada setiap jarak. Kebetulan saya sudah pasang beberapa titik-titik tembakan. Saya akan informasinya kepada teman-teman dan saya akan bagikan tips ini kepada teman-teman. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang mempunyai channel berburu. Tips ini bisa membantu teman-teman nanti, mempermudah teman-teman untuk melakukan perburuan. Jadi ketika kita ketemu buruan di berbagai jarak, nanti teman-teman bisa gunakan ini tips ini, tinggal memainkan pada setting zoomnya aja. Ya bagaimana? Karena pada dasarnya zoom teleskop itu memiliki angka-angka tersendiri. Dan angka-angka pada zoom ini sebenarnya bisa kita manfaatkan ketika menemui buruan di berbagai jarak. Ya, tipsnya bagaimana nanti akan saya ulas satu persatu, akan saya jelaskan satu persatu. Angka pada zoom teleskop itu jatuhnya pada jarak berapa. Oke, nanti silahkan teman-teman simak kembali bagaimanakah bermainnya. Tapi saya minta maaf, kali ini saya tidak akan perlihatkan senapan saya, karena di beberapa video saya sebelumnya itu ternyata tidak bisa dimasukin iklan. Jadi di beberapa video saya sebelumnya itu ternyata banyak video yang kuning. Ya, saya minta maaf, saya beritahukan kepada teman-teman, kali ini saya tidak akan memperlihatkan senapan saya. Mudah-mudahan dengan begini konten saya ini bisa nanti hijau, tidak kuning lagi. Mudah-mudahan saya minta support dan dukungan dari teman-teman semua. Yang belum like, silahkan like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk membantu channel saya dan membuat saya lebih semangat untuk membuat kreasi-kreasi dan konten-konten yang lebih lanjut lagi mengenai tips senapan dan lain-lain. Dan mudah-mudahan saja video ini jadi hijau. Baik, bagaimana bermain zoom? Bagaimana zoom di setiap jarak? Angka pada zoom teleskop itu jatuh pada jarak berapa? Cara bermainnya bagaimana? Mari kita simak video berikut. Oke, teman-teman semua, ini sudah saya pasang beberapa titik tembak. Itu menggunakan pelepas sawit saja dari jarak 20 meter, 50 meter dan 80 meter. Karena saya rasa itu 80 meter sudah cukup jauh, saya anggap nanti kita tes pada 20 sampai 80 meter ya. Ini ada pelepas sawit. Ini yang pertama 20 meter. Terus yang belakang sana itu ada dua. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat semua ya. Yang belakang sana ada dua. Oke, jadi tips ini bisa teman-teman nanti manfaatkan ketika menemui buruan di 20 meter, 50 meter dan 80 meter. Atau mungkin setelah melihat video saya ini nanti teman-teman bisa padukan kembali di berbagai jarak. Yang jelas saya akan kasih tahu tekniknya. Nanti silahkan teman-teman perluas kembali.
pada senapan teman-teman, karena setiap senapan dan setiap teleskop itu berbeda-beda. Kebetulan saya akan contohkan pada senapan saya aja. Kebetulan minimal zoom saya itu dari 8 zoom, minimalnya 8 dan maksimalnya lah 32 zoom. Silahkan lihat nanti di video saya sebelumnya ada. Kali ini tidak akan saya perlihatkan. Jadi nanti gimana manfaatkannya. Kebetulan saya zeroing senapan saya itu di 65 meter. Ada di video saya ya, di 65 meter. Itu bagaimana zeroingnya dan bagaimana nanti. Nah inilah kenapa saya zeroing senapan saya di 65 meter. Tetapi zoomnya juga saya zero. Bagi teman-teman yang belum paham atau yang baru tahu bagaimana zoomnya juga di zero pada saat menjero senapan. Jadi bukan hanya senapannya saja yang di zero, teleskopnya, zoomnya pun saya zero. Oke, penjelasannya ada di video saya sebelumnya, silahkan disimak. Jadi kali ini tips ini bisa teman-teman manfaatkan untuk bermain zoom di berbagai jarak pada teleskop. Saya akan contohkan dari 20 meter sampai 80 meter saja. Selanjutnya teman-teman silahkan perluas sendiri dan silahkan teman-teman kembangkan lagi teknik ini. Ini sangat mempermudah sekali saya rasa. Silahkan nanti dicoba ya. Ini sangat mempermudah sekali. Jadi dengan sekali zero teman-teman bisa dapat, kan teman-teman sudah tahu nih, ketika teman-teman zeroing, teman-teman sudah tahu itu jatuhnya setiap peluru itu di mana saja. Oke, kalau belum tahu silahkan lihat lagi video saya bagaimana jatuhnya peluru pada setiap tembakan. Mungkin ada di panduan stelok ada, atau di zeroing juga ada. Itu saya menjero. Nah jadi gini, jika teman-teman sudah tahu nih titik-titiknya semua, jadi mana jatuhnya peluru pada setiap jarak, dengan tips zoom, dengan bermain zoom itu akan mempermudah teman-teman di berbagai titik, dan tinggal dikembangkan aja nanti selanjutnya bagaimana. Dan otomatis ketika bermain zoom pun itu ada di posisi zero. Jadi intinya adalah zoom ini akan selalu berada di cross. Tapi minta maaf saya tidak punya meteran. Kebetulan saya mengukur ini pakai langkah kaki, jadi kira-kira, jadi tidak ukuran pasti. Jika teman-teman mau lebih afdol lagi, silahkan nanti diukur pakai meteran, itu mungkin lebih akurat. Kebetulan saya tidak punya meteran, jadi saya tadi ngukurnya pakai langkah kaki. Dan jaraknya ya insya Allah jaraknya itu kurang lebih 20 meter, kurang lebih 50 meter, dan kurang lebih 80 meter. Kita akan coba tes kali ini. Yang pertama adalah di 20 meter. Kita coba di 20 meter dulu, kita main zoomnya di berapa. Oke, mari disimak. Oke, sekarang kita coba di ini 20 meter. Sekalian ya, saya kasih tahu bermain paralak. Cara menggunakan paralak itu adalah dengan teman-teman mainkan paralak. Teman-teman lihat di penglihatan mata teman-teman, itu apabila rektikal sudah tidak bergerak, maka paralak sudah zero. Oke, sekarang kita coba perkenaan di 20 meter dengan zoom 8. Kita akan lihat di manakah dia jatuh pelurunya. Ya. Tuh teman-teman,
Ini, nah 20 meter itu hampir mendekati titik cross. Ini 20 meter perkiraan saya ya. Di sekitar 20 meter itu hampir mendekati titik cross. Jadi zoomnya di zoom 8 itu mainnya di sini. Ketika ketemu buruan di jarak 20 meter, teman-teman bisa pakai zoom yang 8. Oke, kita lanjut ke jarak di 50 meter. Itu menggunakan zoom berapa? Baik teman-teman, setelah tadi kita pakai zoom 8 di 20 meter, sekarang kita coba tembak di jarak 50 meter. Kita atur zoomnya ya. Baik, sekarang kita coba tembak di jarak 50 meter dengan zoom 14. Kita lihat perkenaannya di mana. Kita tambahkan kurang lebih 6 zoom, tambahan 6 zoom dari 8 zoom. Kita lihat perkenaannya ada di mana. Nih ya teman-teman, lihat titik tembakannya itu berada di mendekati cross. Ini. Nah, jadi kita tambahkan 6 zoom, maka tembakan akan turun dari jatuh tembakan yang seperti strelok. Jadi dia akan turun dan pas pada posisi cross. Teman-teman bisa lihat tadi, nanti kita bisa replay ulang jatuhnya tembakan. Oke, itu untuk jarak 50 meter. Tambah 6 zoom, jatuhnya di zoom 14. Ini bisa teman-teman pergunakan nanti ketika bertemu buruan di 20 meter, kembalikan ke zoom 8. Ketemu buruan di jarak 50 meter, maka posisikan zoom di posisi 14. Di zoom 14, tambah 6 kali zoom. Oke, untuk jarak 50 meter. Sekarang kita lanjut di jarak 80 meter. Ya, baik teman-teman. 20 meter sudah, 50 meter sudah. Sekarang kita coba tembak nih jarak 80 meter. Zoom berapakah ini? Sekarang kita coba zoom dulu, kita tambahkan 6 ya. Dari 14 meter, berarti di zoom 20. Ya. Ini di zoom 20. Kita atur paralaknya kembali. Sekarang kita coba tembakan. Oke, kita coba tembakan. Baik teman-teman, setelah saya periksa tadi ternyata di jarak 80 meter itu jatuhnya peluru di bawah titik cross. Bermain zoom itu hanya bisa dilakukan pada jarak 20 meter. Teman-teman bisa gunakan untuk main zoom. 80 meter tadi kurang akurat, jadi kita coba di 20 meter. Teman-teman bisa gunakan zoom 8.
Di 50 meter teman-teman bisa menggunakan zoom 14. Oke teman-teman, jadi begitulah kira-kira bagaimana bermain zoom di jarak 20 meter dan 50 meter. Jadi dapat saya simpulkan bahwa ketika teman-teman zeroing seperti yang saya lakukan, saya menzero itu bermain zoom di zoom 16. Jadi zoom teleskop saya itu dari zoom 8 sampai zoom 32. Saya ambil tengah-tengah di zoom 16, saya zeroing di jarak 65 meter. Jadi ketika itu diketahui jatuhnya peluru di 20 sampai 90 meter dan selanjutnya itu ada di dot mana saja. Jadi silahkan disimak bagi yang belum mengetahui video zeroing saya. Jadi saya melakukan zeroing itu pada saat zoom 16. Saya melakukan setelan di zoom 16 pada saat melakukan zeroing. Jadi dapat kita simpulkan dari teknik bermain zoom, setelah kita mengetahui jatuhnya titik peluru itu di 20 meter, di 30 meter, 40 meter, 50 meter sampai 100 meter itu jatuhnya peluru di mana saja. Ketika bermain zoom itu jatuhnya titik peluru yang berada di atas titik cross itu bisa kita mainkan zoom. Tapi untuk jatuhnya peluru yang di bawah titik cross itu tidak bisa dimainkan zoom. Itulah alasan kenapa saya selalu ngomong, selalu berkata bahwa mainkan zoom itu separuh, jangan lebih dari separuh. Karena pada bagian dalam teleskop, pada lensa dalam teleskop itu di atas separuh zoom. Teleskop beda-beda ya, jadi menyesuaikan teleskop teman-teman semua. Di teleskop saya, jika melebihi dari separuh zoom, maka zeroingnya itu akan berubah, otomatis tembakan pun akan berubah. Berubahnya gimana bang? Jadi gini, saya sudah tes di atas 16 zoom, maka perkenaannya itu pergeseran lensa dalam itu akan melengkung. Dari zoom 8 sampai zoom 16 ketika di zoom, teman-teman zoom, maka lensanya akan maju. Lewat dari 16, melebihi dari zoom 16, maka dia akan bergeser. Jadi lensa dalam itu begini ya, agak panjang gini. Jadi ketika di zoom 16 dia maju. Ya, dia maju nih. Begitu melewati zoom 16, dia akan berputar sedikit. Jadi ngezoom sambil maju dan sambil berputar. Ini yang sudah saya tes, saya praktekkan. Kenapa saran saya adalah mainkan zoom maksimal adalah zoom separuh dari yang tertera pada teleskop. Ya untuk teleskop-teleskop biasa seperti saya, mungkin teman-teman bisa manfaatkan teknik ini. Tapi jika teleskop teman-teman sudah bagus, jenis teleskop yang di zoom itu tidak mempengaruhi, maka silahkan saja bermain zoom. Tinggal teman-teman kuasain saja tekniknya. Tapi ini khusus teleskop yang biasa seperti saya dan teman-teman, mungkin banyak kita tidak punya cukup budget untuk membeli yang lebih mahal. Jadi untuk teleskop-teleskop yang biasa seperti ini bisa kita manfaatkan maksimal separuh zoom. Seperti saya katakan tadi, apabila dari zoom paling rendah ke zoom separuh, dia akan maju. Perbesarannya akan maju, lensa dalam itu akan maju. Tapi begitu melewati 16, dia akan berputar sedikit. Sambil maju dia akan sambil berputar. Ya inilah akan menyebabkan jatuhnya tembakan akan berubah-ubah. Nah itulah yang teman-teman harus ketahui. Bermain zoom pun tidak sembarangan. Harus teman-teman mainkan zoomnya, tembak, mainkan zoom, tidak seperti itu. Karena angka pada zoom dasarnya adalah dari berapa jarak zero teman-teman. Nah ini tergantung dari zeroing teman-teman sendiri. Silahkan teman-teman coba, nanti teman-teman zero di jarak berapa, coba mainkan zoom separuh. Zoomnya jatuhnya peluru di mana. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di 20 meter saya zoomnya itu 8.
paling minimal dari zoom teleskop saya itu 8. Jadi ketika saya tembakkan di jarak 20 meter di zoom 8 itu hampir mendekati titik cross. Bang, berarti itu kan zeronya 20 meter. Bisa diartikan zero 20 meter, bisa diartikan zero 60 meter, karena saya menjero teleskop saya itu di 20 meter, di jarak 20 meter. Tapi perkenaannya di 2 dot di atas cross. Kenapa saya begitu? Alasannya untuk bermain zoom. Jadi ketika saya mau berburu jarak dekat, jarak buruan 20 meter itu beruak-ruak sumpama. Di jarak 20 sampai 40 meter, 20, 30 dan 40 meter, saya menggunakan zoom 8. Itu lebih enak. Penglihatan lebih enak, kita bisa bermain di jarak itu. Tapi untuk jarak-jarak di atas 50 meter sampai 65 meter, karena zero saya targetnya adalah 65 meter. Nah, jadi ini saya zero di 60 meter sampai di 65 meter. Saya menggunakan perbesarannya tadi 8, perbesaran 8 ditambah 6 kali zoom, jadinya di zoom 14. Di zoom 14 seperti yang teman-teman lihat tadi, jarak 50 meter, zoom 14 hampir dia mendekati titik cross. Jadi ini bisa teman-teman manfaatkan sebaik mungkin. Untuk jarak 80 meter tadi sudah melenceng, karena pada saat saya menjeroi jarak 20 sampai 90 meter, ketika saya melakukan jeroi di 65 meter, itu jatuhnya titik peluru 80 meter itu di bawah titik cross. Seperti saya katakan tadi, zoom bisa dimainkan separuh, berarti zoom bisa dimainkan di atas titik cross. Oke, teman-temanku semuanya, jadi kesimpulannya adalah bermainlah zoom sesuai jatuhnya titik peluru pada senapan teleskop teman-teman semuanya. Jadi ketika teman-teman menjero jatuhnya peluru titiknya di mana saja, bermainlah zoom di titik zero di atas cross. Jadi setiap jatuhnya peluru di atas cross, dari mungkin seperti rekor saya itu dari 20 meter, 30, 40, 50, 65 meter, itu berada di atas titik cross. Itu bisa dimainkan zoom dari zoom 8 sampai dengan zoom 14 dan 16, karena saya zeronya di zoom 16. Jadi silahkan teman-teman simpulkan sendiri, apabila dari zoom 8 ke zoom 14 itu nambah berapa kali zoom. 6 zoom ya, ditambah 6 zoom, zoom 8, 10, 12, 14. Nah, teman-teman bisa silakan dibagi aja sendiri. Kalau dari 8 ke 4 zoom 14 itu di mainnya 50 meter, ya naik 30-an meter ini berarti. Dari zoom 8 sampai zoom 14, itu tambah 6 kali zoom, dia naik 30 meter. Berarti kalau separohnya itu di 15 meter, berarti sekitar kita bagi 2 aja ini. Berarti di antara zoom 10 dan zoom 12, berarti zoom 11, berarti dia ada di separohnya. 20 meter itu zoom 8, 50 meter zoom 14, berarti di antara ini tengah-tengahnya berapa, dari 20 meter sampai ke 50 meter ya, berarti sekitar bertambah 15 meter, berarti 20 di 35 meter, berarti zoomnya itu di 11. Silakan teman-teman tak atik sendiri itu ya, dibagi aja. Itulah tips dari saya, tips bermain zoom, rumus zoom teleskop. Saat teman-teman menzero, teman-teman perhatikan jarak berapa meter yang ada di atas titik cross, berarti itu jarak bisa dimainkan zoom. Silahkan teman-teman praktekkan seperti yang saya praktekkan tadi. Itu saja dari saya untuk membahas zoom teleskop. Semoga saja ini bisa membantu teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila banyak kekurangan di video saya, dan mudah-mudahan video kali ini hijau, tidak kuning lagi. Oke, thank you atas dukungan dan
supportnya teman-teman semua sampai sejauh ini. Saya akan coba terus berkarya, dan untuk kedepannya mungkin tidak hanya pada setting teleskop. Mungkin teman-teman tahu ya, saya ada aransemen musik, dan mungkin hobi saya yang lain seperti memancing mungkin akan saya publikasikan ke teman-teman juga. Mudah-mudahan tips ini bisa membantu teman-teman dan berguna bagi banyak orang. Itulah tips dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai ketemu lagi bersama Sniper O. Salam satu hobi.